Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita datang dengan hati yang bersyukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama kita siapkan hati dengan hati yang bersyukur. Mari katakan, Tuhan terima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh kuat sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kekuatan Tuhan itu senantiasa menyertai kami. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan setiap hati kami untuk datang mengucap syukur, mengangkat pujian kami, nyanyian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan setiap pujian dan syukur kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. oh, Anugerah-Mu, 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 Tuhan. kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu, Sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah. semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku, oh, anugerah-Mu, 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 terima kasih Tuhan, kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu. amin. Sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oh anugerah-Mu, bicara hati kami senantiasa menyadari semua karena anugerah-Mu, oh bukan karena kekuatanku, oh anugerah-Mu, 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 amin. Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, oh, anugerah-Mu,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kau sediakan yang terbaik. Kami terima apa yang terbaik dari-Mu Tuhan. Kami terima yang Kau beri. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan melihat betapa Tuhan baik atas hidup kami. Ajar hati kami senantiasa menyadari bahwa Engkau selalu ada di musim hidup kami Tuhan. Senantiasa kami melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami berjalan, kami tidak pernah sendiri. Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami melihat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami melihat kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan hati yang bersyukur katakan, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Kami bersyukur, terima kasih Bapa. semua karena Tidak ada yang kurang anugerah-Mu, sebab kasih-Mu itu cukup bukan bagi karena kami. kekuatan. Kemurahan-Mu, kasih-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu Terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. anugerah-Mu Terima kasih Tuhan untuk semua. Tuhan, Amin. kasih dan sayang-Mu Sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan pujian ini dengan sungguh. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah Bapa. anugerah-Mu Kami bersyukur
dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Yesus, Kau ku tinggikan, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan malam ini. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Tidak ada yang lain. Yes, Jesus. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ku sembah Engkau, Yesus. Mari sembah Dia. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Yesus. Yesus. Selamanya walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, yes, Allah di hidupku, di hidupku. Tiada yang lain. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Allah, ku sembah Engkau, Yesus. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidup kami, tiada yang lain. Hanya Kau, Tuhan, selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Dia. Ku sembah Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, hanya
Hanya Engkau satu-satunya Allah di hidupku, Juru Selamat kami. Tidak ada yang lain. tiada yang lain, Hanya Kau, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau Tuhan. Selamanya, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari nikmati Tuhan malam hari. Mari buka setiap hati kita. Jesus, izinkan kuasanya mengalir. Jesus, terima kasih Tuhan. Yes, yes, Jesus. Mari sembah. Ku sembah. Mari sembah. Rasakan, rasakan kasih. Yes, hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Yes, mari dengan iman selamanya tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sembah Dia lebih dalam lagi. Ku sembah Yesus, biar hadirat-Mu hanya Yes. Ya Tuhan, Kau memenuhi setiap umat-Mu dimanapun berada malam ini. Biar kami rasakan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Mari deklarasikan iman. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Jesus, makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami tahu kasih-Mu tidak ada duanya. Engkau mengasihi setiap kami. Biar kasih itu mengalir. Kami mau nikmati Engkau malam ini Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Mari rasakan pelukan kasih. Oh, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih,
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang terindah, Yesus, Kau yang termulia. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Sampai kini ku akui, kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, dalam hati. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu, oh Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu Tuhan, oh, sampai kini ku akui, kasih-Mu, kasih-Mu. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu ya Tuhan, tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ya Tuhan, kemuliaan-Mu lebih dari segala-galanya. Karena itu kami rindukan biar kemuliaan itu turun atas hidup setiap kami hari ini. Kami tidak punya cukup kepandaian. Tidak ada satupun yang bisa kami banggakan di dalam hidup ini, selain berharap dan mengandalkan Tuhan saja. Karena itu urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami butuh firman Tuhan, berbicara bagi kami hari ini. Sampaikan isi hati-Mu di tengah kami, di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Langsung saja kita buka Kejadian pasal 26. Mari kita buka bersama Kejadian pasal 26, judul perikopnya Ishak di negeri orang Filistin, ya. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, kita baca bersama 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Alkitab berkata pada zaman itu timbullah kelaparan di negeri itu, di tanah Kanaan, di tempat Ishak tinggal. Menurut saudara, kelaparan di negeri yang kita sedang tinggal itu masalah enggak? Tiba-tiba kita tinggal di satu kota, lalu kota itu mengalami kelaparan. Tidak ada hasil panen, semuanya kering. Dengan kata lain terjadi resesi. Terjadi kelaparan. Dan setiap orang normal ketika ada tantangan di depan, maka apa yang kita lakukan saudara? Ya, kalau kita benar-benar orang yang normal ya,
Apalagi sebagai kepala keluarga seperti Ishak. Kira-kira kalau tiba-tiba terjadi kelaparan di kota ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Sebagai orang yang normal, punya logika, punya pikiran, diam saja di kota itu? Tentu tidak kan? Ya, berarti normal ya. Kalau kita diam saja, itu artinya kita hidup tanpa perencanaan. Tuhan tidak memberkati orang yang diam saja. Kita harus ada usaha, harus ada tindakan. Kenapa? Di depan ini ada kelaparan. Saya suka saudara ketika kita membaca Alkitab, kita membayangkan itu terjadi benar-benar dalam hidup kita. Sehingga kita bisa membayangkan sebagai kepala keluarga, kira-kira bapak-bapak ya ketika terjadi kelaparan, ya pastikan nggak ada kelaparan aja seringkali kita khawatir, kita akan berusaha bagaimana kita mempertahankan hidup ini. Itu normal sebagai manusia karena kita hidup di dunia. Ya, harus ada perencanaan. Anak-anak muda di sini, jangan engkau hidup tanpa perencanaan, tiap hari main handphone, bertobat. Amin. Ya, pikirin masa depanmu. Jangan habiskan waktu sehari 24 jam hanya dengan pegang handphone. Engkau tidak berpikir tentang masa depanmu. Engkau gak pernah berpikir dan berdoa bagaimana Tuhan akan menuntun. Setelah ini saya mau kemana? Anak-anak muda sekarang itu jadi anak-anak muda yang niat juangnya itu kurang saudara. Tapi saya percaya yang di sini semuanya luar biasa. Jangan menghibur diri. Ya semoga itu aminnya benar karena kita punya Tuhan. Ya milikilah perencanaan. Ya kenapa? Kalau tanpa perencanaan semuanya bubar. Ya semuanya bingung. Tiba-tiba engkau merasa engkau sudah tua. Ada pepatah berkata kita itu masih bisa berjuang sampai umur 40 tahun katanya sih. Jadi kalau engkau tidak memanfaatkan umur sampai 40 tahun anak muda, setelah itu engkau sudah tidak punya nilai juang lagi ya, dan dengan mudah engkau akan menyerah. Karena di usia setelah 40 tahun itu banyak hal yang terjadi. Kita sudah tidak berani lagi kayak dulu. Makanya orang-orang yang usia 30 ke atas itu mereka masih punya daya juang yang kuat. Tapi mendekati 40 itu sudah ada takutnya, ya namanya juga manusia ya. Makanya berjuang dan punyalah perencanaan selama engkau masih bisa. Lalu Ishak punya perencanaan ketika kelaparan datang ya dia pergi meninggalkan negerinya kepada Abimelek raja orang Filistin. Tetapi Ishak itu berencana akan pergi ke Mesir. Tentunya dengan sebuah pengharapan di sana dia akan menemukan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena di sini sudah terjadi kelaparan, hasil tanah nggak ada, semuanya kering, tandus, terus mau ngapain? Dia berniat untuk pergi ke Mesir. Dan Alkitab berkata ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tapi Ishak kan sudah melangkah toh. Dan Tuhan bilang ketika dia berusaha, ada sebuah perencanaan untuk ke Mesir. Perkara Tuhan membelokkan rencananya itu, tapi kan dia sudah melangkah meninggalkan negeri yang kelaparan itu. Tuhan bilang jangan ke Mesir, tapi pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan. Tuhan memberkati perencanaan kita. Hidup itu harus punya perencanaan. Ketika kita berencana, Ishak melangkah keluar meninggalkan daerahnya, maka Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dan Tuhan berbicara kepada Ishak. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang masih percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang masih berbicara? Angkat tangan. Enggak angkat tangan, pulang saja. Buat apa kita ikut Yesus kalau kita enggak percaya dia sanggup berbicara? Banyak orang berkata, enak aja dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Terserah, engkau enggak percaya, saya percaya. Dan karena itu saya melihat. Dan karena itu terjadi dalam hidup saya. Berulang kali Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel, Allah yang engkau sembah ini, aku adalah Allah Israel, Allah yang hidup.
Setiap kali Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel, kepada Musa, dia berulang kali terus menekankan sebuah kalimat. Aku adalah Allah yang hidup. Allah yang engkau sembah itu adalah Allah yang hidup. Kalau dia hidup berarti dia bisa berbicara. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Terlalu amat sangat disayangkan kalau sebagai orang Kristen, ya, apalagi kita melayani Tuhan, tapi kita nggak pernah dengar Tuhan berbicara. Kita nggak pernah rasakan tuntunannya, bahkan kita tidak pernah mengalami mujizatnya. Rugi, kasihan deh lu. Bilang kanan kirimu, kasihan deh lu. Kalau nggak dengar suara Tuhan, kalau tidak mengalami Tuhan. Alkitab berkata ketika Ishak melangkah keluar meninggalkan negerinya, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Orang bertanya, Bu, bagaimana bisa dengar suara Tuhan? Bagaimana bisa mengalami Tuhan? Bagaimana bisa kita mengalami hal-hal supranatural dalam hidup ini? Saudara, tidak semuanya di dalam hidup ini bisa engkau pikirkan dengan logika dan engkau selesaikan dengan pikiranmu. Ada hal-hal supranatural yang Tuhan sediakan. Dan itu bisa terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan, yes, karena Allahmu itu Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Orang bertanya, Bu, bagaimana saya bisa mendengarkan suara Tuhan? Tentunya Alkitab berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan jalan-jalannya diberitahukannya kepada mereka. Engkau gak mungkin bisa mendengar suara Tuhan kalau engkau tidak bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana caranya bergaul karib dengan Tuhan? Baca isi hati Tuhan setiap hari, dengarkan firman Tuhan, katakan. Kalau di zaman ini orang Kristen tidak bertumbuh imannya itu kebangetan. Sekarang ada YouTube, saudara. Anda bisa mendengarkan firman, ketika ada masalah tinggal cari di YouTube. Michael Gunawan, klik khotbah. Debbie Basjir, klik khotbah. Semua ada. Jadi kebangetan kalau hari ini saudara tidak bertumbuh imannya. Segala khotbah ada di YouTube sekarang. Beda dengan zaman saya bertobat tahun 95. Jangankan YouTube, HP belum ada. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Untung kita punya Roh Kudus yang ada di segala zaman. Amin. Saya bertumbuh dengan pembacaan Alkitab di kamar, sembunyi-sembunyi. Setiap ayat yang saya baca, saya catat, saya dapatkan rema. Hari ini saudara punya media di tanganmu, pakai itu media untuk menambahkan imanmu kepada Tuhan. Tapi hati-hati, memang media ini bisa bikin kita semakin kudus bisa, tapi bisa bikin juga kita semakin rusak. Iman kita harus bertumbuh supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Alkitab berkata Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan jalan-jalannya diberitahukan kepada mereka. Alkitab berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tetapi bagi orang-orang yang setia mencari Tuhan, selalu ada jalan baru yang bisa Tuhan bukakan bagi setiap kita yang mau setia kepada Dia. Amin, saudara. Ayo kita makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Dia menyatakan kepadanya, jangan pergi ke Mesir. Pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kita boleh punya perencanaan dengan semua kematangan, kita boleh punya rencana. Tetapi kalau Tuhan berkata jangan, maka jangan. Ini namanya kita punya kepekaan bersama Tuhan. Bapak-bapak, engkau punya perhitungan bisnis oke. Engkau pintar dalam hal berbisnis, tapi kadang-kadang yang namanya jebakan iblis di depan engkau nggak tahu. Tapi Tuhan akan beritahukan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Makanya tidak cukup perencanaan, tidak cukup kepandaianmu, tidak cukup kepintaranmu, semua bisa meleset.
Tapi tuntunan Tuhan tidak akan pernah salah bagi hidup kita. Katakan, makanya bergaul dengan Tuhan. Banyak baca Alkitab. Hari-hari ini jangan suka nonton drama Korea. Banyak ini ibu-ibu nonton drama Korea pakai acara nangis-nangis. Sampai jiwanya terhanyut. Nonton khotbah gak pernah nangis dia. Ya tiap malam ya. Tolong saudara yang suka nonton drama Korea tiap malam, nonton Mesbah Doa di Debbie Basir TV. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Jangan lupa komen dan share. Ya, mending kita tambah iman kita. Mending kita bangun iman kita. Karena hari-hari ini engkau tidak bisa berpegang pada apapun. Jangan andalkan logikamu, jangan andalkan kepandaianmu. Berhenti pakai strategi-strategi manusia. Duduk di kaki Tuhan dan minta tuntunannya. Sebagai jemaat kita harus mengandalkan Tuhan. Sebagai gereja pun begitu. Jangan dengan kekuatan kita membangun gereja. Jangan dengan strategi-strategi kita. Duduk di kaki Tuhan dan minta perkenanan Tuhan turun. Katakan amin. Tidak cukup kepintaran kita saudara. Mau saudara gereja sebesar apapun, kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan dan engkau tidak melibatkan Tuhan di dalam pelayanan, semuanya akan menjadi sia-sia. Tempatkan Tuhan sebagai yang nomor satu dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Berjalan sesuai dengan firman. Jangan jadi orang Kristen tapi bikin jalan sendiri. Jadi gereja bikin jalan sendiri, nggak mau nurut sama Alkitab. Sebesar apapun gereja bisa hancur saudara. Sebesar apapun bisnismu bisa hancur kalau engkau tidak tunduk kepada Tuhan. Sebesar apapun pelayanan kita bisa tutup kalau Tuhan tidak lagi berkenan. Mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sebab Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Seringkali kita berkata, saya nggak tantang Tuhan bu. Tapi dengan sikap hidup kita yang tidak mau nuruti firman Tuhan, itu sama dengan kita menantang Tuhan. Kalau Tuhan berkata, lepaskan pengampunan terhadap musuhmu. Lalu engkau berkata, oh, saya nggak bisa lepaskan pengampunan. Enak aja dia berbuat kepada saya seperti ini. Terus saya mau lepaskan pengampunan. Itu artinya engkau menantang Tuhan. Jangan pernah tidak taat kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata hari ini bertobat, tinggalkan selingkuhanmu. Jangan pernah berkata enak sih menikmati dosa. Buktinya saya berdosa pun tetap usaha saya diberkati. Hati-hati saudara. Mari kita sungguh-sungguh mencari kehendaknya. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu Ishak mendengar suara Tuhan. Dia Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Dia Tuhan yang masih mau menuntun saudara dan saya. Mau seperti apapun prediksi dunia, mau seperti apapun gelapnya tahun ini, asal aku bersama Tuhan itu cukup bagiku. Aku tidak perlu takut, aku tidak perlu gentar, karena Tuhan adalah penjamin, Dia yang membimbing hidupku. Ketika Tuhan berkata kepada Ishak, diam di negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ishak gak ngomong ini, Tuhan aku udah bikin perencanaan, semuanya sudah matang. Aku udah siapin uang 5M Tuhan, aku akan buka perkebunan di sana. No, Ishak tunduk kepada kehendak Tuhan. Orang yang bisa mendengar suara Tuhan itu pasti orang yang dengar-dengaran. Sangat menakutkan kalau kita menjadi orang Kristen tapi kita gak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Sedikit saja kita berdosa di hati, Tuhan itu akan menegur loh. Kalau kita itu punya relasi yang intim. Saya punya sedikit saja rasa kepada seseorang. Waduh jangan-jangan orang ini begini ya. Roh Kudus tegur loh. Jaga hatimu loh. Jangan menghakimi. Karena kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya bilang ampuni saya Tuhan, ampuni. Iya ampuni saya Tuhan. Kalau kita bergaul bersama dengan Tuhan, Dia akan berbicara. Sedikit saja kita punya sesuatu yang tidak berkenan, Roh Kudus itu akan mengingatkan. Saudara jengkel sama orang sedikit aja, Roh Kudus akan ingatkan. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Jangan bilang enak aja, itu saya mau tuntut dia itu. Betapa sombongnya kita saudara.
Mari kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Ishak, dia nggak ngotot dengan perencanaan yang dia buat. Dia nggak bilang aku sudah bikin semuanya, oke. Istriku juga sudah setuju, saya sudah siapin modal. Enggak, ketika Tuhan bilang diam. Dan engkau harus pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ishak sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Amin saudara. Tapi bedanya Tuhan sama manusia itu memang beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia Tuhan maha tahu, makanya kita jangan sok tahu. Ada begitu banyak kegagalan di dalam hidup kita itu yang terjadi akibat kita sok tahu. Coba kita melangkah bersama Tuhan. Apapun duduk di kaki Tuhan, sertakan Tuhan di dalam setiap perencanaanmu. Ishak adalah orang yang bikin rencana. Tapi bedanya dia menyertakan Tuhan di dalam setiap perencanaannya. Tahun ini libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Suami istri bersehati sepakat dulu. Karena Alkitab berkata apabila di dunia ini ada dua orang yang sehati sepakat, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya ke situ. Dan saudara tahu siapa dua orang itu? Adalah suami istri. Kalau tiap hari engkau ribut dalam rumah tanggamu, tidak mungkin tahun ini akan menjadi tahun berkat bagimu. Siapa yang bisa menentukan berkat atas hidup kita? Adalah kita ketika kita berespon dengan benar terhadap firman Tuhan. Jangan banyak berantem. Yang datang suami istri coba lihat-lihatan. Lihat istrinya, lihat suaminya bilang, "Say, jangan banyak berantem ya, kita hidup akur ya." Cepat, jangan lihat istri orang, lihat istrimu sendiri. Malah lihat istrinya orang loh. Lihat istrimu sendiri, lihat suamimu sendiri. Jangan lihat suami orang. Ya istrinya di sini malah lihatnya ke sana. Ya kalau kita hidup rukun bersama. Ya Alkitab itu dulu berkata, apabila ada dua orang yang bersepakat dalam dunia ini, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya ke situ. Sehati sepakat. Ya, kita perlu suami istri bersehati sepakat. Ketika kita sudah sehati sepakat, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan itu. Tuhan, saya dan istriku sudah membuat perencanaan seperti ini. Tapi Tuhan, dengan kekuatan logika kami tidak punya apa-apa. Karena itu kami undang Tuhan turun atas setiap rencana kami di tahun ini. Dan Engkaulah yang sanggup memberkati segalanya. Katakan bersama. Amin. Maka kita akan melihat berkat Tuhan. Jangan ribut-ribut suami istri. Sudahlah capek berantem terus. Amin. Orang itu enak hidup damai bersama. Masalah kecil ditiadakan. Masalah besar dikecilkan. Jangan tidak ada masalah cari-cari. Masih kurangkah masalahmu? Sukanya cari masalah. Ya ayo kita mulai komit dalam rumah tangga. Tanda orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan itu ada damai sejahtera di hatinya. Ya ketika hidup rumah tangga kita penuh damai sejahtera, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Ya tapi saudara, kalau engkau tidak berubah, ribut terus kerjaannya, berantem terus, maka berkat Tuhan akan jauh dari hidupmu. Ya ayo kita semua punya hak istimewa dari Tuhan. Jangan berkata, ya karena Bu Debbie kan hamba Tuhan makanya sering lihat mujizat. No, Tuhan menyediakan janjinya itu bagi saudara dan saya. Bagi orang yang mau sungguh-sungguh percaya. Tapi kenapa seringkali kita gak bisa lihat mujizat? Ya karena hidupmu sendiri. Tuhan bilang, bukan telingaku kurang tajam dengarkan doamu. Bukan tanganku kurang panjang untuk menolong engkau. Tetapi dosamu, pelanggaranmu itulah yang menghalangi, menghambat semua berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Hari ini mari kita bersih-bersih diri saudara. Makin kesini tuh makin bijaksana jadi orang, amin. Jangan makin ribut, makin cari masalah, sudahlah Tuhan sudah mau datang. Ayo. Jangan hidup dalam kepahitan. Suami istri ini bereskan hidup. Enggak usah dosa-dosa masa lalu lagi diungkit-ungkit terus dalam rumah tangga. Ya ada loh saudara, kemarin orang konseling sama saya, Bu suami saya itu loh
Dia itu kalau kita lagi duduk sama-sama dia tanya, dulu mantanmu berapa? Saya jawab ya 6. Terus apa aja yang dilakukan oleh 6 mantanmu sama kamu? Saya heran Bu dengan suami saya ini. Setiap kali nanti kalau saya nggak jawab dia paksa saya, pasti kamu sudah lakukan macam-macam. Aduh capcay ya, saya bilang bawa sini suamimu saya baptis ulang, saya rendam 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Daripada cari keributan saja tiap hari. Yang diungkit yang masa lalu, Tuhan saja sudah lupa itu. Bahkan malaikat juga udah gak peduli berapa mantanmu, hello. Gak usah ingat-ingat mantan. Sukanya ungkit-ungkit, lalu gak ada masalah cari-cari masalah. Bagaimana Tuhan mau memberkati urusannya yang dulu-dulu. Kamu ingat gak dulu? Saya bilang gak ingat, itu waktu itu kucing belum berbulu. Ngapain diingat yang dulu-dulu? Ya saya bilang, ibu ajak aja suamimu konseling sama saya sini. Nggak mau ketemu pendeta, ya suruh ketemu dukun. Lah terus mau apa coba? Capek nggak jadi istri juga kayak begitu tiap hari dicemburui. Cemburu Bu, saya punya Instagram. Disuruh tutup, nanti mantu. Kamu berteman kan sama mantanmu? Dia cari tahu nama mantannya siapa. Mantanmu namanya siapa? Coba saya cek di IG-mu, berteman gak sama kamu di IG? Dicek, ada bener mantannya. Tuh kan kamu berteman sama mantanmu di IG, istrinya bilang ya namanya orang minta pertemanan ya biasa. Tutup saja IG-mu, kamu ndak usah lagi pakai IG, pakai Facebook, tutup semua. Jadi istrinya bilang sama saya pakai nama lain sekarang Bu. Istrinya tidak kurang hikmat saudara. Akhirnya kan jadi bohong, kenapa? Gara-gara tidak ada masalah jadi masalah. Kenapa sih orang cari ribut hidupnya, cari masalah hidupnya? Iya. Saya sih bersyukur suami saya tanya berapa mantanmu, saya bilang sudah mati semua mantan saya. Ya iya benar saudara. Ya jadi saya sudah tidak ada ribut-ribut lagi, orang mantan saya sudah mati semua. Kalau mau cari tahu di kuburan sana. Jangan cari-cari masalah, yang tidak ada masalah ndak usah saudara. Kalau perlu iblis bisik-bisikin, tolak dalam nama Yesus. Jadi istrinya bilang sama saya, susah ya Bu, saya ini dengar khotbah ibu, saya ini pengen berlari mengejar kekudusan. Tapi kalau saya punya suami kayak begini bagaimana Bu? Saya bilang itu nasibmu Bu. Kamu juga jangan konseling sama saya, itu kan dulu pilihanmu toh. Terus apa yang harus saya lakukan? Doakan. Berbuat baik sama suamimu, ibu lebih cinta lagi. Makin saya berbuat baik, dia makin curiga Bu. Saya bikinin kopi, saya bikinin apa. Kok sekarang baik sama saya? Jangan-jangan. Capek juga sih ya. Saya bilang aduh jangan tambah-tambah lagi beban saya deh dengan urusan suamimu. Ya sudah itu nasib-nasibmu. Makanya yang muda-muda mau cari jodoh buka mata lebar-lebar. Jangan bilang cinta itu buta, pret. Kau kalau sudah nikah sudah tidak ada cinta. Cinta itu 5 tahun pertama saja. Setelah itu cinta akan pudar. Disitulah komitmen akan diuji. Ganti cinta itu naik level menjadi kasih. Cinta itu cenderung menuntut. Kalau yang dituntut sudah tidak ada maka pudar cinta. Tapi kasih itu adalah memberi tanpa berharap. Ketika kita punya prinsip saya hanya memberi ya sudahlah. Saya mau dikasihi mau tidak. Kemarin ada ibu yang cerita sama saya Bu. Saya ini menikah saya ini dari luar pulau. Saya nikah dengan suami saya itu orang Jawa. Ketika kami menikah saya lihat suami saya ini kaku banget. Itu orang tuanya ya Bu nggak pernah rangkulan, nggak pernah pegang tangan kalau jalan. Jadi saya stres pertama kali menikah dengan suami saya pikir saya ini dicintai atau tidak ya. Kenapa dia nggak pernah pegang tangan saya di mall? Dia nggak pernah rangkul saya. Lah ini loh saudara, wanita dan laki-laki itu tidak pernah menemukan, memang kita ini tidak cocok ya. Makanya banyak yang orang yang sudah stres menikah dengan lawan jenis, dia cari yang sejenis. Tapi Alkitab berkata kita ini harus menikah dengan lawan jenis kan. Saya bilang ibu, laki-laki dan perempuan tuh beda. Saya juga sama kayak ibu waktu menikah pertama.
Saya tuh lihat mami papi saya kalau jalan gandeng tangan. Bus aja gandengan loh, masa kita nggak gandengan? Kalah sama bus gandengan. Mami papi saya kalau jalan tuh mami saya dirangkul sama papi saya. Nah waktu saya menikah dengan suami saya juga orang Solo. Emak bapaknya mana ada rangkulan di mall. Mana ada pegangan tangan, bagi mereka itu tabu. Wanita itu pakai perasaan. Dia pikir kalau dirangkul suaminya itu tanda cinta. Lah suami itu pakai logika. Makanya kita nggak pernah ketemu. Kalau berantem malam-malam istri nangis di tempat tidur, berharap suaminya rangkul dari belakang. Dia nangis sambil gini, rangkul dong. Rangkul dong. Suaminya ngeliatin dia, cengeng banget sih. Udah malam juga nggak tidur-tidur, gua tidur aja ngantuk. Suaminya ngorok, dia nangis. Nyambung nggak? Sakit hati nggak? Kita berharap rangkul dong. Balik belakang kan, tiba-tiba dengar. Capsai deh. Makanya berhentilah, iba diri, pakai perasaan. Ya, saya tuh dulu begitu, saya bilang sama suami saya berharap dia itu di mall gandeng tangan saya. Ya, dia cuma gandeng kalau saya mau belok ke LV. Langsung ditarik tangan saya, ayo saya kita. Nah, itu baru cintanya terlihat. Ya, langsung dia tarik tangan saya. Tapi berhentilah saudara, ayo kita mulai jadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, tidak ada masalah, nggak usah cari masalah. Kita hidup sepakat sehati bersama. Lalu Alkitab berkata, lalu tinggallah di negeri ini sebagai orang asing kata Tuhan. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan bilang diam di negeri ini sebagai orang asing. Coba kalau Ishak sudah punya perencanaan, ya ampun tinggal di sini sebagai orang asing, gak ada yang aku kenal. Gak ada sapa-sapa. Bagaimana aku bisa berelasi? Hei, kalau Tuhan yang suruh diam. Singkat cerita, Ishak itu disuruh Tuhan menabur. Di tempat yang kering, kelaparan terjadi, Tuhan bilang menaburlah. Dia gak peduli dengan keadaan, dia gak peduli dengan postur tanah yang lagi kering. Masa kelaparan terjadi di seluruh negeri. Tapi dia peduli dengan apa yang Tuhan suruh. Menabur. Dengar baik-baik. Barang siapa yang memberi, siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Di tempat yang kering, tanahnya lagi tandus, pecah-pecah, Tuhan suruh tabur benih. Masuk akal nggak? Ikut Tuhan itu nggak masuk akal. Dan Alkitab mencatat saudara, dikatakan oleh firman Tuhan ayat 12, Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga loh, nggak tunggu tahun depan. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat. Kenapa dia menjadi kaya saudara? Alkitab nggak bilang begini, maka menaburlah Ishak, tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia pintar, sebab perencanaannya itu mateng, sebab modalnya gede. No, Alkitab bilang sebab ia Mari jadi orang yang diberkati Tuhan. Engkau nggak perlu modal gede. Jangan bilang saya nggak punya modal. Tuhan itu bisa membuka jalan dengan cara yang ajaib. Saudara percaya Tuhan sanggup melakukan itu? Jangan pernah kecilkan Tuhan yang hidup di hidupmu. Dia Tuhan yang hidup, yang sanggup, yang dapat melakukan segala perkara. Saya undang imam musik bisa maju ke depan. Kita percaya, saudara, dia Tuhan yang sanggup mendengar lebih dari yang kita doakan. Dia Tuhan yang sanggup menjawab lebih dari yang kita harapkan. Seringkali Tuhan harus membawa kita bergeser dari tujuan kita.
Kelihatannya seperti Tuhan gak jawab doa kita. Tapi percayalah, rencananya itu lebih indah dari rencana kita. Kita naikkan pujian ini ya. Yesus mendengar lebih dari yang kami harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kami doakan. Bangkit berdiri bersama. Katakan, lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Rencana Tuhan itu lebih baik dari rencana kami. Ampuni kami kalau selama ini kami andalkan logika kami, kepandaian kami. Hari ini kami taruh semua itu di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati hidup kami, memberkati anak cucu kami, memberkati semua yang kami lakukan dengan tangan kami. Dibuatnya berhasil karena hidup kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami juga melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami, melepaskan berkat bagi Indonesia, melepaskan berkat bagi bangsa-bangsa. Kami percaya penyertaan perkenanan Tuhan turun atas setiap kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu turunlah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya